anti match juga bisa pakai Benedetta. Yap. Ya, jadi belum tentu untuk jungler, tapi besar kemungkinan ini bakal jadi jungler Benedetta. Yap. Kemungkinan juga jungler kayak ini ya. Kalaupun ada nanti junglernya lagi, ini bakal diambil di last pick-nya sih kayaknya. Betul. Kesempatan untuk berada di second pick gitu loh. Ya. Ada satu kejutan gitu. Ada satu surprise gitu. Oke, dan dengan adanya Link sekarang ini bakal berubah sih buat Todak playstyle-nya. Mau kemana? Apakah mereka bakal coba buat ambil Lunoxia kembali, tapi kita belum lihat ada hero-hero yang cukup tanky di sebelah atau di EVOS Legends. Masih ada Pakito sebenarnya. Matilda yang udah di-ban, berarti ya Pakito sih. Pakito Paris. Todak sekarang. Oh lala. Wah, Pakito, oke. Diamanin duluan ya. Oke ya, daripada linknya turun nggak bisa naik lagi ya. Chow? Ada bouncing ball Chow opsi yang bagus banget juga. Terus satu Chow dulu karena udah di ban, Barat juga masih ada. Gila sih, ini dari Todak mereka nggak deny pick juga. Siapa tahu dipakai sama LGC kan ngeri banget kan, serem banget sama Kufranya. Dan adanya Pakito, hero yang benar-benar bisa nahan dari segi lane-nya. Satu, itu Kufra juga bisa jadi counter yang Arit, betul. Ya, makanya mereka langsung ngambil aja buat Kufranya gitu biar nggak terlalu merepotkan nanti di sisi mereka bisa ngelindungin Link dan bisa untuk menghentikan pick dari LG, dan juga bisa nge-counter dari Haritnya. Benedetta juga. Benedetta juga. Betul. If ternyata baik. If ya. Slow, super slow. Nah ya, udah kelihatan nih. Satu support sistemnya di bagian tengah ya. Sementara itu siapa yang akan di-ban? Aja. Wow, aja. Sebentar, nggak mau ditarik Benedettanya inisiasinya. Yep. Atau aja bisa mereka gunakan loh untuk narik dari si Todak loh. Iya, tapi kan di-ban sama Evo sendiri. Tapi Evo yang nge-ban sendiri. Itu dia. Nggak ada kaja. Saya tidak tahu bagaimana pemikiran memang sakti kalau pro player ini ya. Yes, Lancelot sekarang. Ini ya. Ini Lancelot juga di-ban kan karena dari Todak sendiri nggak berapa tahu lagi Benedettanya apakah anti-match sebagai match yang pakai. Atau mereka bakal punya satu assassin kembali untuk junglernya. Possibilities-nya banyak banget sih yang bakal terjadi. Sekarang di sisi EVOS mereka juga harus memikirkan ini stunner apa yang harus mereka buang, atau mungkin dari magical damage-nya yang bisa ngebantuin early burst. Karena ya kita tahu mereka harus punya mungkin hero kayak Parsia gitu. Parsia, sudah ada Eve kan? Oh, itu juga. Untuk di-ban ke arah Todak maksudnya, mungkin di-ban ke EVOS. Makanya dibuang ya Parsia sih terbuka buat Todak. Iya, pilihan. Salah satu pilihan dari 3 match kan? Eve, Parsia kan? Top priority-nya. Oke. Nge-ban Chow nggak nih? Chow nggak sih? Angel lah ternyata. Karena Angel lalu walaupun nggak ada Bang Tat tetep ya di ban ya. Bang Otat masih kena aja bang, nih efek dari Bang Otat nih ya. Biar gak main juga tapi masih ada ininya nih. Iya. Ada hawa-hawa Angel. Angel saya masih kena aja. Ada parfum Angel. 2 game loh. Oke, dan pick Evo sekarang sideline belum ada yang cukup tebal tapi sudah ada yang kita. Alice magical damage sah atau physical atau Barats? Kalau mau Barats. Alice di samping untuk lompat-lompat. Mereka butuh sesuatu yang bisa target ke arah linknya. Cow. Atau ada Uranus yang akan digunakan? Kita ketinggalan giginya. Mau diajarin pakai gigi? Wow, oke. Testing sekarang, tapi ada S-Test. Masih ada S-Test, tapi S-Test pasti nggak bakal bisa ngikutin untuk Link ya. Kalau mobilitasnya jauh berbeda. Terlalu jauh. Tapi mereka masih punya healer untuk Todak kalau pengen buat ngelawan Digi. Tapi bisa nggak sih Om? Digi ngegas ke arah Link? Bisa dong. Sangat mengganggu banget. Sangat mengganggu. Lu mau naik ke atas reverse time. Iya kan? Bisa lagi. Mau ngapain sih di atas? Kesel kan? Sini dong turun. Ya, turun dong, main dong di bawah sama saya gitu. Wow. Apakah tutorial Digi? Bakal diperlihatkan oleh EVOS Legends terhadap Todak. Ini bakal jadi Cowoknya diambil. Cow Parsia bener. Parsia dan juga Cow. Jadi ya dari tim Todak mereka udah punya sebenarnya damage yang memumpui dan mereka komplit paket lengkap gitu. Mereka punya sisi yang besar, mereka punya damage, bahkan mereka kalau nggak mau war itu ada split besarnya. Mereka punya link juga ya. Yes, high ground defense-nya juga kuat dengan adanya Parsia. Tapi di sisi lain EVOS Legends
mereka kayak punya hero-hero yang sangat-sangat lincah juga. Betul. Kalau menurutku dari EVOS Legends ini mereka punya hero yang bisa matahin komposisinya, maksud dalam artian adalah mereka bisa buat satu pilarnya ini hilang. Kayak bisa mereka ganggu terus linknya. Yap. Sehingga yang lainnya agak susah buat nopang. Oke. Tapi yang harus diperhatikan adalah gimana caranya si Benedetnya bisa bebas. Yes. Jangan sampai Benedetnya ketangkep. Oke. Dan fix kita sudah punya 5 hero untuk EVOS Legends. Tadi ada Barats. Yang kalau kita lihat Barats untuk berhadapan dengan Pakito karena dia cukup strong di lane. Benar sekali, itu dia sebuah apa ya, counter-counteran dari pertontonan ini udah luar biasa sekali. Kita akan lihat siapakah yang akan langsung muncul. Udah ada Lee, lalu ada Kufra, Pakito, dan juga Tasha. Luar biasa. Gila. Cakep banget sih. Waduh. Dan hari dari Clover yang akan muncul lagi versinya Benedetnya. Walau ada Iem, ada Barats, dan juga Digi yang muncul secara mengejutkan setelah di game yang pertama berhasil mereka kalahkan. Dan kali ini mereka lah yang menggunakan Digi untuk EVOS Legends. Tapi teman-teman kita belum tahu apakah ini Digi feeder atau bukan. Digi normal ya, sesuai dengan kodratnya ya. Homia menjadi support system, dan sekarang kita sudah masuk ke lubang hitam dan Lane of Dawn sudah menanti pertandingan kedua di game yang kedua, match yang kedua antara EVOS Legend versus Todak. Ini Digi normal. Iya, Vengeance kan dia. Coba kita lihat dulu. Ini ada Clover kali kedua haritnya Clover Oke. dilepasin. Cuma di sini kayaknya Clover bisa pakai harit di MSC. Iya. Kalau di ML nggak bisa. Selalu di ban. Dan ini dia LG yang ngeganggu Michiko terus-terusan. Bukan papi blu kuduk. Dan sayang sekali Orange Babe-nya nggak berhasil colong. Tapi tuh udah lihat Chikunya itu udah sangat-sangat sekarat. Mau berusaha suka tenaga. Biar gimana caranya dia bisa ngebantu. Tapi Oresinya juga langsung hadir. Reset membuang-buang waktu dengan sangat banyak. Tapi LG masih berusaha untuk membuang waktunya Chico ketika dia mau recall. Iya, itu buang waktu yang bagus banget dari LJ. Dan resetnya purple buff tadi, itu kartu as itu dia. untuk menang di early game. Bener. Bayangin si Momonya juga udah berusaha sampai dia tuh sekarat mencicil purple buff-nya terlebih dahulu. Tapi LG masih bersikukuh untuk mengganggu terus menerus. Dan reaksinya ini juga langsung respon. Oke, udah ada poin bisa dikeluarkan, mungkin Fight Blast saat lagi, dan sekarang Purple Buff berhasil diambil. Tapi setidaknya ada waktu yang terbuang, dan sekarang Digi menghilang. Tapi Barats udah cukup besar, anti-match-nya sudah cukup fair. Yap. Ini gangguan terus menerus yang dirasakan tim Todak ketika jungle-nya juga diharas. Dan perbedaannya adalah LG dan juga tadi yang ketika mau pakai adalah LG ketika bergerak itu teman-temannya juga bantuin dikit-dikit. Kalau tadi di game yang pertama itu Diginya benar-benar dibiarin sendirian terus-terusan tanpa adanya bala bantuan. Bener, kayak dibiarinnya sendiri, lo mau ngapain juga di depan terserah ya. Kita di belakang sini juga lagi repot banget nih urus. Iya. Oke. Itu feedernya LJ juga ada masalah. ya. Dan sekarang beralih ke area batu ketika sudah berhasil lepas dari Diginya. Clover satu hit lagi berhasil dikosongkan. Tapi Chico sebagai balasannya dia pun harus menukarkan nyawanya dengan Clover. Ya itu nice play dari Clover tadi. Aku bisa bilang ketika udah hampir habis, dia dapat shield. Dia dapat shield dikit, kehilangan Shield momen lagi. dari Lee. Tapi dia tetap maksain loh. Betul. Dan sekarang Federasi yang mendarat masih dikeluarin, tapi sebelumnya udah ada detonasi Michael diputar, Digi dilepahin, ditabrakin ke dinding. Masih ada satu flicker mendadak, Versiknya hadir. Mau kemana Nas ini, dekat sama adik kecil. Cyclone AI-nya menyelamatkan pergerakan dari Kufra. Ya, Result Manipulation juga sudah dikeluarkan terus-menerus dari EVOS Legend berusaha untuk mendapatkan pertukaran yang cukup. Ketika buying time sudah dilakukan, Chico yang baru muncul, tapi Purple Buff gagal untuk dicolong oleh Versik. Alasannya adalah Chico gagal. Dan lagi Versik juga dikeluarkan damage yang sangat besar. Moon mempunis dua member dari EVOS Legend. Wow, itu energy impact cross off row memberikan efek stunnya sangat-sangat berbahaya sekali barusan. Betul. Dan gue rasa yang paling diwaspadai sekarang harusnya Parsha sih setelah ini. Iya nih, damage dealer bahaya banget loh. Parsha dengan barusannya kita lihat aja bagaimana impact yang dia berikan. Tapi di bagian bawah tadi ada 8 force yang udah di pop up begitu aja. Momo di bagian tengah terkena dari Void Crystal, terkena efek slow, sangat lambat jalannya. Di bagian atas ada pertemuan terjadi, Haritnya di bagian bawah dikeroyok oleh 3 orang. Harus melakukan apa ya? Ini harus mencoba menjadi sebuah evaluasi cepat lagi untuk EVOS Legend. Ya karena kalau kita lihat memang
lane dari Clover selalu di game secara terus-menerus. Sekarang LG juga udah mulai berfokus terhadap Moon ketika muncul. Ada Moon, dia udah siap dengan reverse time-nya. Tapi di sisi lain dari tim Kodak mereka udah mulai bergerak terus-terusan juga melihat oh ini tidak memungkinkan. Mereka langsung berganti link. Melihat ada Versik mulai diganggu-ganggu juga di area tengahnya, mulai difokuskan. Rexy dan juga LJ ini muncul. Tyron Rexy berhasil untuk cover dan flickernya. Dia masih bisa untuk melakukan hero manipulation. Momo di selain sudah dalam kondisi yang tidak baik. Posisinya tertangkap. Versik men-secure point kill. Baik banget loh LG loh. Luar biasa tadi Momo udah berhasil keluar dari lingkaran kembali, tapi ternyata masih digas lagi dan giginya sekarang harus menghilang. Tapi udah ada satu dan Mas welcome di udah bisa dilepain lagi SP-nya dari Fakito bisa kena kabur dari area tersebut. Tapi X-ray-nya masih bisa selamat, masih bisa kembali ke dalam area pertahanannya. Yep, recall balik aja sembari menunggu timing yang tepat untuk melawan defense kah? Pun dan juga Momo berduaan aja di area mid lane. Ketika ada Feather Effect itu kemampuan Kodak untuk melakukan defense itu sangat besar. Betul. Jadi mereka masih bakal bisa nge-hold dulu sambil menunggu untuk junglernya jadi. Untuk Patrick dan Ciku nggak boleh ketangkap terus-terusan sih kalau menurutku. 2 kali ketangkap bukan karena kesalahan Ciku sih, lebih karena kayak dia agak sedikit outplay tadi. Tipis kan tadi. Yang dimana Clover dengan harinya masih bisa survive dengan sedikit kill juga. So ya ini wow, Cikunya sampai ditelan. wah ngeret ke sana. Cikunya sampai sana. Wow, terlepas dari jagaan udah ada satu meter ice tapi If-nya berarti kabur ke belakang dibalaskan langsung dari low manipulation. Formation-nya menjadi target utama. Udah terdengar suara dari Tyrant Revenge yang langsung di-charge begitu aja point crystal dikeluarkan oleh Chrono dan juga Vision kali ini. Udah represent juga Zaman Force langsung aja di pop up terjadi pertempuran. Kufranya pun tidak kuat lagi. Gas terus. Kodak mau fight Evil Station lebih ngegeragas. Dan ketika ini kita lihat ada di area belakang dapat posisi dikeluarkan. Ciku memilih untuk kabur menyelamatkan dirinya. Ini possibilities-nya adalah kayak kita ngelihat Evil Station walaupun mereka melakukan divider, tapi LG matinya juga masih normal banget. Nah, dan dari segi network mereka masih unggul. Masih cukup unggul juga sih. Yang cukup berbahaya sebenarnya kalau sampai X-ray diberikan kesempatan buat mendapatkan item Ya, kita ngeliat kalau LG tumbang-tumbang terus yang open vision teman-temannya pun maksimalkan dengan sangat baik. Dan sekarang dengan efek dikeluarkan dibalas sama reward manipulation, lapangan bola dibalas sama lapangan bola dan Momonya hilang. Tapi dari Evocation mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan purple buff. Wah, gak usah lama-lama. dapat sekarang purple buff-nya dan sekarang Formes mengejar karena Rexy kehilangan momen udah selesai tapi masih ada Sunpo menyelamatkan pergerakan dari Formes. Kalau tidak udah siap itu tadi 4 orang memberikan gebukan-gebukannya, tapi di bagian atas kalau ada dinosaurus dipukul-pukulin, jangan sampai kamu memakan ya. Nah ini yang kalau kita bilang dari Kodak yang cukup unik adalah bagaimana pemain mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan role baru mereka juga. Wow, Formes jadi fighter gitu, fighter show. Ulala. Cepet ya perubahannya. Sekarang dia berada di side lane kayak begitu juga yang dengan high end yang digunakan nih. Pakitonya akan sangat-sangat pedih sekali. Momo, Tyrant Revenge-nya sudah terdengar, sudah di-charge di bagian bawah. Link-nya menjadi target dari Gigi. Enemy Turret Destroy dan itulah menandakan bagaimana auto turretnya udah ada satu reload manipulation. Momonya mau pergi kemana? Nah, tapi masih ada flicker. Sementara Versik sedikit lagi Spitternya dari cowoknya. Hilang sudah kufranya, baik banget. Ada Federation yang langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini udah ada Zaman Force juga. Linknya target utama dari Kodak pun berhasil didapatkan. Itu versi luar biasa banget tadi. Satu bar HP dia dapetin kufra dari jungle minion. Ganas. Dan mereka belum berhenti di situ ya. Langsung welcome telan lepeh X-Ray. Tambahan 1 poin lagi untuk EVO's Legion. Wah. Semakin percaya diri dari EVO's Legion. Mereka ngerit langsung ke area tengahnya dengan adanya di area belakang. Coba untuk mendapatkan sesuatu di area belakang formation, tapi sayangnya tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun Minion sedikit dikeluarkan teman-teman begitu jauh, mereka belum siap untuk melakukan war ini, melakukan fight ini. Secret di lain berusaha mempertahankan dari purple buff-nya. Kabur karena Soulblade berhasil didapatkan purple buff. Tapi teman-teman dari EVO's Legion gak mau melepasin Ciku. Ditahan lagi, Versik gak mau. Dan Ciku, what a play juga yang dia lakukan itu. Ada 4 member dari EVO's Legion, dia masih sanggup untuk mengamankan purple buff-nya. Wow, luar biasa.
biasa sekali Ciku di tengah pertempuran, di tengah gempuran, di tengah tekanan, jempolnya nggak meleset untuk melakukan retribution terhadap purple buff tersebut. Tapi versi kali ini sepertinya udah sangat-sangat di matanya, di dalam dirinya. Ciku adalah targetku, cuma tidak bisa memaksakan. Ciku adalah targetku. Iya nih, gue tabrak. Santai Cil ya, santai Cil. Adekku santai ya. Yes, tapi Legend mereka udah membagi nih. Di area atas ada, di area bawah ada. Anti seorang diri menahan semuanya. Tadi Rex sudah dapatkan dari Legend dan anti mix freak out kabur saja di selain Rex menahan begitu banyak, begitu percaya diri. Belum ada yang tumbang. Kocak mereka ragu ketika ingin melakukan komitmen terhadap war ini. Dan jangan ngomong dari aliran belakang sahabat musuh dikeluarkan. Dan Rex satu tetes darah lagi tak bisa bertahan karena X-Ray menuju ke arah belakang. Dia flicker, dia commit untuk men-take down Rexy. Wow, luar. Nih bagaimana tadi mungkin dari Evo saja mereka menahan dulu source skills yang ada di kotak. Keluarin dulu semuanya. Saat mereka cooldown dibalas, tapi ternyata Pakito di situ kuat banget dong. Tapi tadi rapi banget sih. Kalau kita lihat tadi anti-match mancing lompat ke belakang flick dan juga langsung diikuti dengan adanya real world manipulation. Yep. Begitu hampir berakhir dibuka juga dengan adanya Feather Air Strike. Lanjut lagi. Dan Purple sudah hadir kembali nih. Di sisi lain Kartik yang lebih mementingkan untuk ngebersihin samping-sampingnya dulu, mengamankan hero-hero yang bisa ngegangguin dulu. Dan EVO's Legend mereka sekarang kebuka kesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Wah ini ratu bulan dari Lim ya. Setidaknya dengan ada satu purple buff walaupun dia nggak bisa melakukan spike, tapi dia bisa melakukan mobilisasi untuk bisa menghantarkan web miniannya gitu loh, ataupun memotong web minion lawan. Karena udah nggak possible lagi untuk dia mau melakukan kontes terhadap Lord barusan ya Bude ya. Iya, memilih untuk melakukan split aja dan berhasil untuk mendapatkan satu turret. Cikunya mau berusaha mengambil purple buff, nganter nyawa bang. Serius bang. Mancing-mancing keributan nih namanya nih kayak begini. Wah, hitungannya Ciku juga ya, kayak dia udah berani untuk mengambil resiko untuk mengamankan purple buff 2 kali, bahkan hampir 3 kali tadi. Dan kita bisa melihat dari replaynya sih. Iya ini dia replaynya loh. Dia dapetin live lagi tadi buat versi tipis banget, dan bahkan bisa kembali ke belakang. Gak tersentuh loh, nyaris sih ya tersentuh, tapi ya masih bisa kembali ke dapetin poin kill. Sabet sahabat terus. Dan 3 lane push dari EVO's Legend. Apakah ini akan menjadi 2-0? Karena ini terbuka banget sih. Super Minion juga udah masuk dari bottom lane bersama dengan Lord yang ada. Tapi Todak, ingat ada Pasha yang bisa melakukan high ground defense dengan baik. Asik, dia tahu itu, dia langsung ngegagas ke area belakangnya. Momo tumbang terlebih dahulu tanpa bisa mengeluarkan resource apapun. Trigger sudah digunakan. Pasha di area belakang akan menjadi salah satu sasaran. Tengok versi itu sampai keluar Feather Air-nya di dalam base yang dia miliki. Dan EVO's Legend berhasil mendapatkan 2 inhibitor milik tim Todak. Iya, tapi pertempuran masih berlanjut. Udah dari Woman Play sama dibuka begitu aja sama di bagian belakang, tapi shutdown. Apa terjadi dengan versi cukup berani, nggak bernafsu maju ke bagian depan, tapi untuk pesta reda sedikit lagi. Mereka masih punya kesempatan sedikit lagi. Ini kemenangan di depan mata terbuka untuk EVO's Legend. 2-0 tanpa balas. EVO's Legend menang di match pembukaan mereka di MSC kali ini. Poin penuh, poin yang bersih didapatkan oleh EVO's Legend. Ini pasti berkat kalian semua yang menghujani kolom komentar dengan hashtag Indofight ataupun hashtag IndoUpper. 2 IndoUpper. Ya, jangan sampai kita sebut dukung satu karena kita punya 2 perwakilan dari Indonesia di MSC 2021 kita ini. Dan 2-0 untuk Legends 2 tim Indonesia. luar biasa. Mantap lah. Kemampuan yang luar biasa.